Di sebuah rumah sederhana, hiduplah gadis baik hati bernama Bawang Putih bersama ayahnya. Walau hidup sederhana, mereka selalu hidup tenang dan penuh kasih sayang. Wah, Wana, nah, sekali kamu berberesnya, nak. Oh, aku cuma mau bantu ayah biar ayah nggak repot nanti. Namun keadaan berubah saat kedatangan Ibu Tiri dan Bawang Merah. It's so hot. Itu rumahnya. Ini Mi. Iya. OMG Mi. Ini gak semewah rumah papi yang dulu. Aku gak bisa kalau harus tinggal di rumah gubuk seperti ini. Ya udah sih, terima aja. Pulang aja ya. Iya. Terima aja sih. Udah datang. Ini masuk. Ini beneran rumahnya? Ih, panas banget. Gerah deh. Mana kumuh lagi. Mereka siapa ya? Nah, kenalin, ini ibu baru kamu dan dia kan dia saudara kamu. Perkenalkan, aku Bawang Putih. Bawang Merah. Semoga kita akur ya. Keesokan harinya, keadaan menjadi sulit ketika sang ayah pergi untuk Ayah waktu mau yang kemana? lama. Kamu mau kemana? Ayah mau pergi keluar beberapa minggu ke depan sebentar. Kamu di rumah baik-baik ya sama ibu sama saudara kamu. Ya, kok ayah pergi sih? Tenang aja, Bawang Putih, kan masih ada aku. Kamu bakal baik-baik aja kan sama aku. Iya, karena ada ibu juga, nak. Kamu bakal aman. Kamu tenang. Ya, tapi ayah. Semakin lama, Ibu Tiri dan Bawang Merah mulai memperlakukan Bawang Putih dengan tidak adil. Jangan yang hanya malas-malasan. Aduh, kamu tahu nggak sih minyak mahal? Nyambut yang benar. Pagi tuh masih ada yang kotor. Hingga suatu hari, Ibu Tiri menyuruh Bawang Putih untuk mencuci pakaian di sungai. Bawang Putih cuci di bajunya di sungai. Nurut dong kalau disuruh, jangan malas-malasan. Mami ayo nih. Cuci sana. Awas ya, ada yang hilang. Itu baju mahal semua. Awas lah, itu mahal semua tahu. Setibanya di sungai, Bawang Putih mulai mencuci pakaian di sungai seperti yang diperintahkan oleh sang ibu. Tanpa sengaja, selendang yang sedang dicuci terlepas dan hanyut terbawa arus sungai.
Namun tiba-tiba bawang putih mendengar suara lemah yang meminta tolong. Itu siapa? Betapa terkejutnya ia melihat seorang nenek yang terjatuh. Nenek kenapa? Ini nggak apa-apa. Tolong cu. Ayo Nek, saya tolong Bang Putih. Nenek, pelan-pelan Nek. Nenek rumahnya di mana? Biar saya anterin. Yuk, di sana, cu. Ayo Nek, pelan-pelan aja Nek. Ayo Nek, pelan-pelan. Hati-hati Nek. Setibanya di rumah nenek, Ini yang mana? hujan pun turun. Namun, bawang putih tetap membantu nenek itu dengan tulus. Saya bantu beresin ya. Dengan tulus, bawang putih membantu membersihkan rumah nenek tanpa mengeluh sedikit pun. Melihat kebaikan hati bawang putih, nenek itu merasa terharu. Setelah membantu nenek, bawang putih pun bersiap pulang. Namun, diberhentikan oleh nenek menawarkan 2 buah labu. Ini hadiah untuk kamu, nak. Pilihlah. Pilih yang mana? Yang ini aja deh Nek. Makasih ya Nek. Iya, benar-benar anak yang baik. Setibanya bawang putih di rumah, ia menatapi labu tersebut dengan rasa penasaran. Sesampainya di rumah, Ibu Tiri dan bawang merah langsung menghampirinya dengan rasa amarah. Lama banget. Iya lagi. Ini kemana cucian kamu? Kok nggak kamu bawa? Iya lagi. Itu baju aku mahal semua tahu. Aku belinya di pasar tahu nggak? Maaf Bu, aku lupa bawa. Soalnya tadi Namun, setelah melihat labu tersebut, itu apa ya? mereka diganti dengan rasa penasaran. Apa itu isinya? Mereka membuka labu itu bersama-sama dan terkejut melihat isinya. Dari mana kamu bisa dapat emas ini bawang putih? Jadi gini. Bawang putih pun bercerita bagaimana ia mendapatkan labu tersebut. Rasa iri dan serakah mulai muncul di hati mereka. Bicara bawang putih. Oke Mi, aku pergi sekarang ya. Tak lama kemudian, bawang merah pergi ke sungai untuk meniru apa yang telah dilakukan bawang putih. Nah, itu sungainya. Lah, itu kan selendangnya Mami. Aduh, kok ada di sini sih? Dasar bawang putih, udah tahu selendang mahal. Itu lagi, kok cuciannya ditinggal sih? Emang gak bener ini bawang putih. Kalau bukan karena labu emas itu, aku gak bakal mau kesini. Dalam panas, banyak nyamuk. Ih, ini gimana lagi caranya tuh? Aduh. Mana sih neneknya? Nggak ada. Ini kali ya? Mana sih Dek? Oh Dek. Aduh, kok kamu muncul lagi? Oh, apa aku lempar aja? Ih, basah. Lanjut dong.
lagi. Udahlah, ini berat. Bawang putih sebaran tinta lagi. Awas. Mana ini rumahnya? Ke sana nggak mungkin kan? Berarti ke sini. Aduh. Aduh. Akhirnya, bawang merah tiba di rumah nenek tua Mana itu. sih rumahnya? Namun, ia datang hanya karena menginginkan emas yang melimpah. Saat bawang merah melangkahkan kakinya di rumah nenek tua itu, ia pun merasa jijik dengan rumah yang kumuh itu. Nek, nenek pasti perlu bantuan kan? Aku bisa bersih-bersih loh, Nek. Aku beresin ya, Nek. Aku beresin. Aku beresin apa ya? Begini aja aku berantaknya. Ih, berdebu banget lagi. Aku ngapain ya? Oh my god, kaki aku ireng banget. Ih, nyapu aja deh. Aku harus pura-pura senyum di depan nenek itu biar nenek itu bisa memberi aku labu emas yang banyak. Ya apa anak ini? Cara ia membantu terasa berbeda. Ih, kotor banget sih ini. Bawang merah membantu Nenek, dengan kok terpaksa mana sih? sambil terus Kaki aku mengeluh. hitam banget tau. Ini lagi, buku-buku apa sih ini? Malah. Ih. Nenek, aku sudah bersihin rumah nenek dari lantai, buku, semua sudah aku bersihin. Sekarang labu emasnya mana, Nek? Tunggu ya, Nak. Oke. Aduh, gak sabar dapat labu emas. Ih, nenek ini lelet banget sih jalannya. Udah tahu mau dapat emas. Nak, ini hadiahnya. Kamu pilih yang mana? Karena serakah, bawang merah memilih labu yang paling besar agar dapat lebih banyak harta. Hati-hati dengan pilihanmu itu ya, Nak. Ah, nenek bercanda aja. Makasih ya, Nek. Lumayan. Dapat labu. Pasti isinya emas. Ih, pasti aku banyak dapat emas nih. Gak sabar banget mau buka ini. Mana gede lagi. Mami, lihat deh ini aku. Wah, labunya besar. Pasti isi emasnya lebih banyak. Biar aku yang Dengan penuh harapan, mereka membuka labu besar itu. Namun, isinya justru membuat mereka sangat kecewa. apaan sih nenek itu? Kok cuma tahu isinya? Aku udah capek-capek beresin rumah nenek itu. Kenapa nggak dapat ini, Mas? Nggak terima. Mana bawang putih nih? Bawang putih! Bawang putih! Kenapa ya, Kak? Ada apa? Sini kamu! Coba kamu jelasin ini. Kenapa aku dapat daun kering sedangkan kamu dapat emas yang begitu banyak? Aku juga nolongin nenek itu tahu beres-beres rumahnya. Kenapa anak sayangan aku bisa dapat daun kering sedangkan kamu bisa dapat emas? Coba jelasin. Coba kamu ingat-ingat apa yang kamu perbuat pada nenek itu. Nenek pasti Bawang merah teringat bagaimana ia berpura-pura baik dan bersikap manis di depan nenek tua itu hanya demi mendapatkan hadiah. Beri aku labu emas yang banyak. Ih, kotor banget sih. Ia membantu dengan terpaksa sambil terus mengeluh dan tidak melakukannya dengan tulus. Udah tahu mau dapat emas. Ia juga teringat bahwa selama ini ia sering memerintah, mengejek, dan memperlakukan bawang putih dengan tidak adil. Saat itulah Ibu Tiri dan bawang merah mulai menyadari semua kesalahan mereka hingga rasa penyesalan pun tumbuh di hati mereka. Tahu udah sadar. Selama ini aku ngelakuin hal buruk ke kamu. Dia maafin mami ya, Nak. Mami janji tidak akan membeda-bedakan. Bawang merah dan Ibu Tiri akhirnya sadar bahwa keserakahan dan kebencian tidak pernah membawa kebahagiaan. Dari kisah bawang putih dan bawang merah, kita belajar bahwa kebaikan, kesabaran, dan ketulusan hati akan membawa kebahagiaan. Sebaliknya,
Sifat iri, serakah, dan memperlakukan orang dengan buruk hanya akan membawa penyesalan. Kita juga diajarkan untuk selalu membantu dengan ikhlas, menghargai orang lain, dan tidak berpura-pura baik demi mendapatkan keuntungan.